Nah, ini adalah makom Kangjeng Haryang Kadacayut ya, sahabat. Bisa di sana kita jarah. Nah, ini lokasinya untuk para pejarah. Ini di mana udah ada di lokasi dermaga yang baru ya, bawahan warga yang sedang berpanen. Kemudian ini adalah dermaga yang terbarunya, sahabat, yang merupakan penyatuan dua kerajaan besar di. Sementara menurut Babat Panjang atau induk air Kusuma, ceritakan ya bahwa yang namanya Panjalu ini atau Ciamis ini atau Situ Lengkong ini adalah kampung halamannya orang Bali loh, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugi rahayu sagung ngedumadi nebar jembar kabalere. Mugi hiru aya dina ditu Gusti bagja salira salalawasna. Amin ya rabbal alamin. Sahabat musyafir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita berada di wilayah Panjalu, tepatnya di area Situ Lengkong. Di mana area Situ Lengkong ini, insya Allah kita akan berjarah ke makam Kangjeng Prabu Haryang Kancana atau yang disebut Mbah Jalu atau Mbah Panjalu, atau biasa disebut Kangjeng Syekh Ali bin Muhammad bin Umar alias Kangjeng Prabu Haryang Kencana alias Prabu Boros Ngora. Banyak sekali ya sahabat nama karuhun kita ini. Kita sekarang berada di area atas ya sahabat. Perlu diberitahukan bahwa pada saat ini situasi dan kondisi makam yang berada di Situ Lengkong ini sedang dalam renovasi loh sahabat. Jadi kita ini tidak bisa biasa parkir di sini. Kendaraan kecil atau kendaraan besar biasanya juga di sini ya. Tapi juga memang bisa lah di sini untuk kita berparkir, tentunya untuk membeli cenderamata, makan, minum dan lain sebagainya di sini bisa. Nah, itu sahabat yang kita lihat videonya di sanalah Nusa Larangan itu atau Nusa Astana Gede di mana Kangjeng Eyang Prabu Haryang Kancana disemayamkan ya. Jadi ini sahabat, pada kesempatan kali ini pada tahun 2023 tepatnya bulan Oktober ya, akhir tahun ya mungkin. Ini nanti kita dialihkan ke sana loh sahabat, ke area yang baru. Area yang baru di mana nanti kita berparkir di sana. Tapi setelah tadi berkeliling dulu, itu tidak bisa memakai kendaraan besar ya. Ini kalau kendaraan kecil di sini bisa, motor juga di sini. Kita sambil berjajan ya, berbelanja ria untuk cenderamata bisa di sini sahabat. Nah, kalau bus kan tadi di sana di atas ya. Nanti juga ada panitia penyelenggara atau para pengurus untuk bisa menetapkan kendaraan kita parkir yang terbaik dan amannya di mana. Nah, ini kelilingnya seperti biasa kita berparkir di sini sahabat. Dari mulai mobil kecil hingga bus besar di sini bisa. Namun pada kesempatan kali ini sahabat ini nggak bisa ya. Kita biasa masuk ke bawah itu langsung untuk menyeberang ke Nusa Gede. Itu sekarang tidak bisa di sini sahabat. Bahkan kita sebagai kreator pun
ini tidak bisa. Nah, ini kita sudah berjalan menuju area yang ditetapkan solusinya gitu untuk kita berjarak. Nah, ini adalah jalur solusi di mana kita dialihkan. Jadi dari arah Bandung, dari arah Suryalaya, sebelum kita ke tempat tadi parkir, ini belok kiri ya sahabat, sebelum masjid ya. Sebelum masjid itu ada gapura, masjid baru namanya lupa tadi. Nah, ini area parkirnya nih sahabat. Nah, ini kita boleh dan bisa berparkir di sini. Tuh ada si Akang yang memberikan instruksi untuk penempatan parkir yang aman tentunya ya. Nah, kita parkir dulu di area ini. Nah, ini adalah kendaraan untuk mengangkut penumpang di mana bus itu di sana. Jadi diangkut loh sahabat ke sini, ke jalan ini, ke dermaga ini. Jadi dermaga yang biasa kita jarahi di sana belum bisa karena masih dalam renovasi. Ya, diangkut oleh kendaraan yang tadi. Nah, ini kendaraan untuk pengangkut para musafir jarah ya. Memang dengan tarifnya sangat murah sekali sahabat, itu mungkin hanya 10.000 lah PP ya. Satu kali jalan, ojek pun sama. Nah, ini adalah makom Kangjeng Haryang Kadacayut ya sahabat. Bisa di sana kita jarah. Nah, ini lokasinya untuk para pejarah. Ini di mana udah ada di lokasi dermaga yang baru ya. Indah sekali pemandangannya, panoramanya. Di samping kiri ini ada persawahan warga yang sedang berpanen. Kemudian ini adalah dermaga yang terbarunya sahabat. Dermaga terbaru ini dibangun berdasarkan informasi oleh Pemprov Jawa Barat ya, mungkin dengan Pemda atau Kabupaten Ciamis ya. Nah, ini jalannya sudah lebar sahabat, sangat kokoh sekali jalannya, dicor. Nah, ini kita berada di dermaga yang terbaru. Dermaga ini masih dalam kondisi pembenahan ya, finishing, belum jadi sepenuhnya. Ini mungkin kalau kita lihat baru mencapai 75% ya, tapi udah sangat layak digunakan. Nah, kita nanti sahabat sambil melihat panorama dan lain sebagainya dalam perjalanan akan ceritakan siapakah yang akan kita jarahi ya. Jadi sahabat berfokus kepada gambar, berfokus kepada cerita ya. Karena harus tahu siapa yang akan kita jarahi tentunya. Nah, ini adalah motorboat yang akan menyeberangkan kita ke Nusa Gede atau ke Nusa Larangan di sana. Sahabat, di mana pada kesempatan Napak Tilas dan Tadabbur Alam ini akan menceritakan sekelumit saja ya, tidak perlu semuanya, karena pasti sahabat ziarah musafir ini sudah pada tahu kisah-kisahnya untuk di situ Lengkong ini. Ini sekelumit saja kita cerita daripada Raja Panjalu Prabu Haryang Kencana itu, atau yang biasa disebut Mbah Panjalu, atau yang biasa disebut Kangjeng Syekh Ali bin Muhammad bin Umar atau Kangjeng Prabu Borosngora, putra dari Raja Panjalu Prabu Sangyang Cakradewa. Raja Panjalu pertama yang memeluk Islam adalah Raja Panjalu yang bernama Kangjeng Prabu Sangyang Cakradewa dan memiliki putra mahkota Raja Panjalu yang bernama Prabu Haryang Kancana. Ya, ini yang di sana ya, astananya. Kemudian Panjalu adalah sebuah kerajaan yang bercorak Hindu dulu itu, yang terletak di ketinggian 731 meter ya dari permukaan laut, dan berada di kaki Gunung Sawal. Tinggi sekali kalau Gunung Sawal ya. Posisi Panjalu dikelilingi oleh
benteng alamiah berupa rangkaian pegunungan. Dari sebelah selatan dan timur berdiri kokoh Gunung Sawal yang memisahkannya dengan wilayah Galuh. Bagian baratnya dibentengi oleh Gunung Cakrabuana ya sahabat, yang dahulu menjadi batas dengan kerajaan Sumedang Larang. Dan di sebelah utaranya memanjang Gunung Bitung yang menjadi batas Kabupaten Ciamis sekarang, dengan Majalengka yang sekarang, yang dahulu merupakan batas Panjalu dengan kerajaan Talaga Manggung. Secara geografis pada abad ke-13 ya, atau sampai ke-16 tahun 1200-an sampai dengan tahun 1500-an, kerajaan Panjalu berbatasan dengan kerajaan Talaga Manggung, kerajaan Kuningan yang berada di dekat Majalengka sana, dan Cirebon di sebelah utara. Di sebelah timur kerajaan Panjalu berbatasan dengan Kawali. Nah itu waktu yang kemarin kita bahas ya, ibu kota atau kemaharajaan Sunda. Wilayah selatannya berbatasan juga dengan kerajaan Galuh, sedangkan di sebelah barat perbatasan dengan kerajaan Galunggung yang ada di Tasik ya, dan kerajaan Sumedang Larang. Sambil kita menikmati alamnya sambil dengan kisahnya ya sahabat. Lanjut ya. Kemaharajaan Sunda adalah suatu kerajaan yang merupakan penyatuan dua kerajaan besar di tanah Sunda yang saling terkait erat, yaitu kerajaan Sunda yang didirikan Maharaja Terusbawa dan terletak di sebelah barat Sungai Citarum, serta kerajaan Galuh yang didirikan Kangjeng Eyang Sang Wireti Kendayun pada tahun 600-an sampai 700-an lah sahabat ya. Dan terletak di sebelah timur Sungai Citarum, kerajaan Sunda dan Galuh adalah pecahan dari kerajaan Tarumanegara pada tahun 300-an ke sana ya, sampai 600 Masehi tentunya. Kemudian kedua kerajaan tersebut dipersatukan kembali di bawah satu mahkota Maharaja Sunda oleh Cicit Wireti Kendayun yang bernama Sanjaya. Ada kisahnya di dalam videonya ya. Putra Sena atau Baratasena pada tahun 700-an sampai 700-an lebih lah ya. Raja Galuh ketiga ini sebelumnya bergelar Rekayen Jamri, dan setelah menjadi menantu Maharaja Sunda Terusbawa diangkat menjadi penguasa kerajaan Sunda bergelar Sang Harisdharma. Sang Harisdharma setelah berhasil menyatukan Galuh dengan Sunda bergelar Sanjaya. Waduh, terlalu banyak nanti kita ini ceritanya ya. Kemudian berdasarkan peninggalan sejarah seperti para sasti dan naskah kuno, ibu kota kerajaan Sunda berada di daerah yang sekarang menjadi kota Bogor, yaitu Pakuwon ya, Pajajaran. Sedangkan ibu kota kerajaan Galuh adalah yang sekarang menjadi kota Ciamis, tepatnya di Kawali, itu yang banyak para sasti ya sahabat. Cobalah sahabat berjarah ke sana. Di sana ada Kangjeng Raden Usman, panjang tuh astananya. Kuburannya panjang sampai kira-kira 4 meter loh sahabat. Beliau juga adalah salah satu syekh ya, penyebar Islam di sana ya, di Kawali. Maka silakan berjarah. Di Ciamis ini bukan hanya satu ya sahabat. Kemudian kita singkat saja ceritanya, tidak diinikan semua karena terlalu banyak ya sahabat. Jadi kerajaan-kerajaan lain yang menjadi bagian dari kemaharajaan Sunda adalah Cirebon Larang, Cirebon Girang, Sindang Barang, Sukapura, Kidang Lamatan, Galuh, Astana Tajak, Astana Tajaka Saning ya, Sumedang Larang, Ujung Muhara, Ajong Kidul, Kemuning Gading, dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan itu. Berkaitan lain yang menarik antara kemaharajaan Sunda dengan kerajaan Panjalu adalah bahwa berdasarkan catatan sejarah Sunda, Sanghyang Bunisora digantikan oleh keponakan sekaligus menantunya, yaitu Niskala Wastu Kencana, yang setelah mengangkat
dipusarakan di Nusa Larang ya, di sini sahabat. Sementara menurut Babat Panjalu, tokoh yang dipusarakan di Nusa Larangan adalah Kangjeng Prabu Rahyang Kencana, putra dari Prabu Sangyang Borosngora. Ada dugaan Sangyang Borosngora yang menjadi Raja Panjalu adalah Hyang Borosngora Suradipati. Ia adalah adik Maharaja Linggabuana yang gugur di Palagan Babat melawan tentara Majapahit pada tahun 1300-an ke sana. Sangat banyaklah kita kisahkan, kalau dikisahkan gak cukup durasinya sahabat. Situ Lengkong ini sekarang termasuk ke dalam wilayah desa Kecamatan Panjalu ya sahabat, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dalam bahasa Sunda, kata situ artinya danau. Situ Lengkong atau dikenal juga dengan Situ Panjalu terletak di ketinggian 700 mdl atau MDL seperti itulah. Di tengah danau tersebut terdapat sebuah pulau yang dinamai Nusa Larang. Nah ini Nusa Larang ini di depan kita loh sahabat, atau Nusa Gede, atau ada juga yang menyebutnya sebagai Nusa Panjalu atau Makam Astana Gede. Banyak sekali yang cerita. Menurut legend atau legenda rakyat dan Babat Panjalu, Situ Lengkong adalah sebuah danau buatan. Sebelumnya daerah ini adalah kawasan legok, bahasa Sunda ya, lembah atau bahasa Indonesianya, yang mengelilingi bukit bernama Pasir Jambu. Bahasa Sunda juga Pasir Jambu itu bukit. Ketika Sangyang Borosngora pulang menuntut ilmu dari tanah suci Mekah, ia membawa cendramata yang salah satunya berupa air nih, air Jam-Jam ini sahabat, yang menjadi danau yang kita sekarang di atasnya, di atas air ini ya. Air Jam-Jam yang dibawa dalam gayung batok kelapa yang berlubang, jadi gayung itu berlubang. Air Jam-Jam itu ditumpahkan ke dalam lembah dan menjadi cikal bakal atau induk air Situ Lengkong ini sahabat. Bukit yang ada di tengah lembah ini ya, sekarang kita lihat menjelma menjadi sebuah pulau dan dinamai dengan Nusa Larang. Artinya pulau terlarang atau pulau yang disucikan. Masya Allah. Sama halnya dengan seperti kota Mekah yang berjuluk tanah haram, yaitu tanah terlarang atau tanah yang disucikan. Artinya tidak sembarang orang boleh masuk ke wilayah yang terlarang ini sahabat, apalagi berbuat hal yang melanggar pantangan atau hukum di kawasan ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini sahabat, sudah kita sampai ya di ujung Darmaga, di mana makam Kangjeng Eyang Prabu Haryang Kencana atau Kangjeng Syekh Ali Muhammad bin Umar ini di sini disemayamkan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah nyampe ya sahabat. Namun teruskan ya kisahnya, sambil kita berjalan saja, kita nikmati pemandangannya. Pada masa pemerintahan Prabu Sangyang Borosngora, pulau ini dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Panjalu. Di Nusa Larangan ini bersemayam jasad-jasad tokoh-tokoh kerajaan Panjalu. Jadi bukan satu ya sahabat, yaitu Kangjeng Prabu Rahyang Kencana, Raden Temenggung Cakranegara III, Raden Demang Sumawijaya, Raden Demang Aldakusuma, Raden Temenggung Argakusuma, kemudian Kangjeng Eyang Cakradewa IV dan Raden Prajasasana Kiai Sakti. Masya Allah, banyak sekali lah sahabat. Kalau kita hitung banyak sekali ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di gerbang. Inilah suasana kita akan masuk ya sahabat. Nah itu adalah salah satu maung macan, patung macan ini dua. Kisahnya ini adalah salah seorang daripada anak Kangjeng Brawijaya yang dimana melanggar hukum atau melanggar larangan gitu ya sahabat, sehingga jadi patung. Nah nanti kita kisahkan lah ya. Nah, kita lanjut kisahnya.
Situ Lengkong ini memiliki luas kurang lebih daripada 67 hektaran ya sahabat. Sedangkan Nusa Larang mempunyai luas sekitar 16 hektar. Pulau ini telah ditetapkan sebagai cagar alam sejak tanggal 21 Februari 1919. Nusa Larangan ini pada zaman kolonial Belanda dinamai juga Pulau Corders. Wah, susah ya namanya. Sebagai bentuk penghargaan kepada Dr. Corders, seorang pendiri sekaligus ketua Pratama Nederland, yaitu sebuah perkumpulan perlindungan alam Hindia Belanda yang didirikan tahun 1863. Itu berdasarkan sejarahnya seperti itu yang AA ingat ya. Nah, ini adalah situasi dan kondisi di mana makam ini sekarang sudah dibangun sahabat, sudah mewah ya, sudah sangat nyaman sekali ya sahabat. Sebagai seorang yang memenuhi perhatian besar pada botani Corders kolonial Belanda, berbagai jenis pohon yang ada di Pulau Jawa ada di sini. Jadi dia mengumpulkan pohon-pohon yaitu ditanam di sini. Oh ya sahabat-sahabat perlu membawa air berkah ya. Air ini sebelum kita jarah seharusnya diambil. Setelah kita mengambil air ini untuk berjarah, insya Allah air ini membawa keberkahan tentunya. Karena banyak orang yang mendoakan dengan air ini. Jadi air ini sahabat bawa, walaupun penunggu atau pemberi air ini tidak memberikan harga pasti ya, harganya berapa, tapi kita cukup berikhlas ridho memberikan sedekah jariyah kepada para pengurus ya di tempat ini. Nah, ini airnya sahabat, kita boleh minum, kita boleh bawa. Santun orangnya enak ya, Masya Allah, semoga berkah, semoga berkah. Jadi di tempat inilah sahabat kangjeng para sepuh daripada kerajaan Panjalu ya berada. Kita insya Allah nanti berjarah, tapi sebelumnya kita akan berkeliling dulu. Kemudian kita akan tadi sekelumit cerita ya, walaupun sekelumit. Nah, ini adalah area ya. Setelah kita mengambil air sahabat, tentu kita wajib berjarah di sini, tentunya mendoakan ya agar senantiasa kita dapat bakat berkah karomah. Baik, kita akan bersalam dulu ya sahabat. Walaupun nanti salamnya videonya tetap kemana-mana, karena salamnya sambil berjalan saja, malu banyak orang-orang karena juga bukan mutawib atau imam ya. Karena sendiri di sini, jadi ya sudah kita salamnya sendiri saja sambil berjalan saja ya sahabat. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya ayuhal arwahul muqaddas. Ya nukoba ya nujaba ya rukoba ya budala. Ya autad al-ar. Ya autadul arba'ah. Ya imaman ya kutub ya faru ya uman. Agit suni agit biman jiratin. Wa zuruni binajratin. Wa hamuni wa hashilu muradi wa muqadi. Assalamualaikum ya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahli diyarihi minal mu'minina wal mu'min wal muslimina wal muslimat wa ana insyaallahu bikum lahikum. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah ala hadihiniyah wa kulun amadin syarihah wa likuli biniyatin ibadatin mardatillah bi barakati umul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Allah. Sahabat, kita terus saja berjalan. Inilah situasi dan kondisi bangunan di mana Kangjeng Syekh
Ali bin Muhammad atau Kangjeng Prabu Haryang Kancana disemayamkan di sana. Ini adalah rombongan para peziarah, beberapa bis tadi, Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu mendoakan para karuhunnya, memohon berkah karomah tentunya daripada hajat-hajatnya. Sahabat, inilah hutan. Kalau kita keliling banyak sekali ya, namun kita tidak perlu berkeliling karena khawatir pemilik motor perahunya kelamaan ya. Nanti kita berjarah, ini sebelum berjarah kita keliling dulu. Ini Masya Allah tempatnya indah. Ini adalah masjid loh sahabat. Ini adalah tempat kamar mandi, tempat wudhu ya. Masya Allah bersih. Ini adalah masjid atau musolanya ya. Tentu musola bukan masjid ini untuk berjamaah. Kita mendengarkan azan dulu. Namun sebelumnya itu kita ke tempat mandi dulu biar ikhwan tahu tempat mandinya di mana. Nah, ini kita keliling dulu ya ikhwan. Ini untuk kaum akhwat ya, atau kaum wanita di sini berwudunya. Kemudian di belakang juga ada bersih. Untuk akhwatnya mungkin di sini di kiri. Nah, ini bisa di sini sahabat kita lihat. Ini pintu untuk ke musola. Ke musola di mana kita nanti akan mendirikan sholat. Sholatnya boleh dijama ya sahabat. Kalaupun memang waktunya sangat sempit, kalau waktunya lebar ya tidak perlu dijama sholatnya. Nah, kita keliling untuk mengetahui situasi dan kondisi yang tentu belum mengenal. Ini adalah tempat wudhu ya sahabat, tempat wudhu akhwat dan ya tempat wudhu pria dan wanita lah ya, seperti itu. Nah, ini kita keliling ya di ujung bangunan. Bangunan ini sangat megah loh sahabat, di tengah Nusa ini ya. Di tengah Nusa ini ada bangunan seperti ini. Ada masjid, ada musola gitu ya. Suara burung dan sebagainya, angin berhembus dengan sejuk. Burung bernyanyi dengan riang, kita bermunajat di sini Masya Allah. Teduhnya pikiran, teduhnya hati. Terlepas dari semua itu, mudah-mudahan kita bermunajat di tempat ini sahabat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk sementara kita nanti akan berjarah ya, dipimpin oleh imam, dipimpin oleh mutawif kita. Kita ini udah masuk berada di area makam. Nah, ini ada area makamnya ya sahabat. Sudah sangat istimewa sekali ya, diistimewakan. Kalau kita mengaji diri, apakah kita akan seperti ini? Wallahu alam. Wallahu alam. Ini karena orang-orang yang sangat bagus di dalam kehidupannya, sehingga bisa menghidupi orang yang masih hidup walaupun beliau ini sudah meninggal ya sahabat. Baiklah sahabat, kita sementara ini akan berjarah ya, berdoa, bermunajat di tempat ini. Tentunya jangan sekali-kali meminta kepada karuhun kita, kepada eyang kita, kepada syekh yang kita jarahi. Tidak, kita sama sekali. Tetap kita bermunajat di tempat ini kepada Allah. Karena kita yakin tempat ini adalah tempat yang mustajabah untuk berdoa. Seperti tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan kita memohon keberkahan daripada karomah. Ini makom, ini tempat ya sahabat, bukan minta ke makam. Jangan sekali-kali minta ke makam ya. Mudah-mudahan tauhid kita adalah tauhid yang sangat baik untuk kita berholwat, bermunajat, bermujasmedi kepada Rabbul Ijati.
Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat, kita barusan bersama-sama sudah menunaikan ziarah, artinya kita berdoa dan mendoakan para karuhun kita, juga berdoa untuk diri kita. Semoga hajat-hajat apa yang kita hajatkan terkabul di tempat ini, tentu dengan barokah karomahnya makom ini atau tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Sohibul Karomah mendengar kita, kemudian beliau mendoakan agar senantiasa hajat-hajat kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus para pejarah, para musyafir, ini Masya Allah banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak, teteh-teteh, ya. Mungkin ini adalah para pencari berkah. Mudah-mudahan sebenar-benarnya kita berjarak itu hanya mengingat kematian. Kita ambil hikmah belajar di tempat ini untuk bisa mawas diri bahwa kita pun sama akan mengikuti atau menjadi bagian daripada yang telah meninggalkan kita lebih dahulu. Sahabat, ini adalah kita menuju pulang. Ini adalah bangunan yang sudah dibangun oleh Pemda atau Pemprov, ya. Sangat megah sekali bangunannya, sangat nyaman. Apabila kita beriadoh atau bertirakoh di tempat ini, semuanya ada fasilitasnya, dari mulai tempat ibadah, tempat air, minum dan lain sebagainya ada, ya sahabat. Mudah-mudahan doa kita, hajat-hajat kita di tempat ini makbul. Nah, ini adalah salah satu, kita tidak mengisahkan naga dan lain sebagainya, ya. Ini adalah menginformasikan tentang perjalanan tirakoh kita, perjalanan ziarah, perjalanan wisata religi di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena tempat ini khususon untuk para pemunajat doa, yang dimana kalimat-kalimat thayyibah mustajabah di sini. Ini adalah kita menuju pulang, ya sahabat, dari dermaga yang tadi. Kita sekarang menuju pulang untuk menuju dermaga yang kita tadi berangkat. Masya Allah, terlihat indahnya suasananya, suasana kebersamaan para jamaah. Itulah sahabat, kita tinggalkan makom Kangjeng Syekh Ali bin Muhammad bin Umar alias Kangjeng Prabu Haryang Kencana dan lain sebagainya di sana. Tidak satu, Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua yang berjarak ke tempat ini makbulin doanya. Oh ya sahabat, insya Allah nanti kita akan ceritakan, ya, bahwa yang namanya Panjalu ini atau Ciamis ini atau Situ Lengkong ini adalah kampung halamannya orang Bali loh sahabat. Kok bisa ya? Ya, insya Allah nanti kita akan ceritakan kisahnya. Orang Bali ini saudaranya orang Sunda loh sahabat. Ada terah, ada keturunan daripada Maharaja Wirete Kendayun, ya, dengan Mahabharata dari yang dulu, di kerajaan-kerajaan yang sangat dulu sekali, ya. Memang ada orang Bali lah, ya, yang mengatakan bahwa apabila dia mengingat lokasi ini, Ciamis, Situ Lengkong, tepatnya di sini di Astana Gede atau di Panjalu. Mereka mengatakan apabila datang ke tempat ini serasa pulang kampung, katanya, mengingat masa lalu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan sekelumit informasi ini membawa kita dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.